don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Lini gitu ya. Ini hari ini kita melihat kadang-kadang pemain tidak sabar ya, mau buru-buru langsung ke depan. Timnas Indonesia akan menghadapi Iran dalam pertandingan uji coba di Qatar, Selasa, 9 Januari 2024. Berikut 3 cara Indonesia agar tidak dibantai Iran. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menguji kekuatan melawan Iran pada Selasa, 9/1/3024 malam. Uji coba ini sebagai persiapan terakhir kedua tim menuju Piala Asia 2023 yang akan dimulai pada Jumat, 12 Januari 2024 mendatang. Pada 2 pertandingan uji coba sebelumnya Indonesia kalah berturut-turut dari Libya di Turki. Pada uji coba pertama Indonesia dibantai Libya 0-4. Kemudian pada pertandingan kedua, Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Kini, Indonesia akan beruji coba menghadapi tim yang lebih kuat yaitu Iran. Sektor pertahanan Indonesia menjadi lini yang benar-benar bakal diuji lewat serangan tajam Iran. Para pemain timnas Indonesia harus mewaspadai serangan-serangan bola atas yang dilancarkan Iran baik lewat bola mati melalui tendangan pojok atau tendangan bebas maupun umpan silang. Jordi Amat dan kawan-kawan harus bisa fokus, baik dalam komunikasi, serta kuat dalam duel udara. Selain itu penjaga gawang Indonesia juga harus bisa tampil reaktif dan responsif dalam menghalau serangan-serangan udara Iran. Para pemain timnas Indonesia juga harus cepat dan disiplin khususnya dalam melakukan transisi negatif atau transisi dari menyerang ke bertahan. Hal ini harus diperhatikan oleh timnas Indonesia karena Iran memiliki permainan menyerang yang sangat cepat dan tajam. Iran biasa memainkan permainan progresif dengan selalu mengalirkan bola ke depan secepat mungkin lewat umpan pendek 1-2 sentuhan ataupun umpan direct. Para pemain Indonesia harus bekerja keras dan mengeluarkan tenaga ekstra untuk aktif dalam melakukan pressing ketat terhadap lawan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan jangan membiarkan para pemain Iran leluasa memainkan bola dari kaki ke kaki. Dengan pengawalan yang cepat dan ketat, tanpa pelanggaran, diharapkan Iran kesulitan dalam mengembangkan permainan. Selain itu tentunya tidak ada lagi kesalahan mendasar seperti salah passing atau kontrol, serta menghindari terulangnya blunder yang dilakukan pemain belakang Indonesia seperti yang terjadi saat melawan Libya. Timnas Indonesia versus Timnas Iran di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuan di hadapan salah satu kesebelasan papan atas Asia. Segenap awak Timnas Indonesia sudah tiba di Doha, Qatar, pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka siap mengarungi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Jelang tampil di Piala Asia, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024. Tidak hanya itu, Mark Klok dan kawan-kawan melakoni 2 laga uji coba kontra Timnas Libya di Antalya, Turki. Sayangnya, Timnas Indonesia takluk pada 2 laga itu. Di pertandingan pertama yang digelar pada Senin 2 Januari 2024, tim Merah Putih kalah telak 0-4. Lalu, pada laga kedua yang dihelat 5 Januari 2024, anak asuh Shin Tae-yong tumbang 1-2 meski unggul duluan. Kini, Timnas Indonesia akan melanjutkan latihan di Qatar jelang turnamen. Sebelum itu, mereka akan lebih dulu meladeni Timnas Iran pada laga uji coba. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Iran itu akan digelar pada Selasa 9 Januari 2024 di Qatar. Hingga kini belum diketahui waktu kick-off hingga venue pertandingan, serta apakah laga terbuka atau tertutup. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, hanya menegaskan laga uji coba itu dipastikan tetap berlangsung. Hanya saja, pertandingan ini didaftarkan ke FIFA sebagai friendly match biasa sehingga tidak akan ada perhitungan poin. Masih sesuai tanggal 9 Maret dan tidak terdaftar, hanya friendly match, ujar Nova. Patut dinanti seperti apa hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Iran nanti. Tim Meli jelas merupakan ujian yang pas untuk tim Merah Putih jelang Piala Asia 2023. Pelatih Libya, Milutin Sredojevic mengungkap ada masalah di Timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan usai 2 kali mengalahkan skuad Garuda dalam laga uji coba di Turki. Libya 2 kali melibas Timnas Indonesia. Pada pertemuan pertama, 2 Januari 2024, Libya menang telak 4 gol tanpa balas.
Kemudian, pada Jumat 5 Januari 2024, Lydia menang dengan skor 2-1. Dari hasil pertandingan itu, Milutin Sredojevic mengungkap timnas Indonesia memiliki masalah di pertahanan. Hal itu terbukti bahwa pasukan Shin Tae-yong kebobolan 6 gol dalam 2 laga. Detail-detail kecil dapat mempengaruhi hasil. Indonesia sepertinya memiliki beberapa masalah pertahanan karena kebobolan 6 gol dalam 2 laga, ungkap Milutin Sredojevic. Selain lini pertahan, pelatih asal Serbia itu menilai timnas Indonesia memiliki masalah di penyelesaian akhir. Menurutnya, timnas Indonesia tidak memiliki serangan dari sisi sayap. Menurut saya, posisi kalian dalam serangan tanpa pergerakan dari sisi sayap itu tidak sesuai. Jadi, Anda bisa menciptakan banyak peluang dari titik itu, sambungnya. Pelatih Indonesia masih memiliki waktu sebelum pertandingan pertama Piala Asia untuk memperbaiki pertahanan dan meningkatkan aspek penyerangan. Sekali lagi, selamat berjuang di Piala Asia. Meski demikian, Milutin memberikan apresiasi dan mengakui perkembangan timnas Indonesia yang secara mengejutkan berhasil mencuri gol pertama. Pertandingan yang sangat sulit karena kami telah memainkan semua pemain pada pertandingan pertama. Mereka unggul sejak awal pertandingan, tetapi kami berhasil cetak gol penyeimbang dan meraih gol kemenangan setelah itu, jelasnya. Setelah dikalahkan pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kembali bertemu Libya, dan Shin Tae-yong berjanji akan melakukan perlawanan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan kemenangan melawan wakil dari Afrika tersebut di laga uji coba Piala Asia 2023. Perubahan besar-besaran dilakukan oleh Coach STE saat pertemuan kedua yang langsung menurunkan Elkan Bagot dan Justin Hubner. Dengan harapan lini pertahanan skuad Garuda menjadi lebih baik. Dilansir dari YouTube GEL News, Sabtu, 6 Januari 2024, berikut adalah pemain timnas Indonesia yang berhasil hancurkan taktik Libya hingga bikin sang pelatih shock. Tak hanya itu, Rizky Ridho dan Jordi Amat yang juga diturunkan sebagai pemain bertahan. Shin Tae-yong juga memainkan bek sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri. Pada lini tengah, Coach ST menurunkan Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner sebagai mesin pertahanan timnas. Marcelino dominan bermain di depan, sementara Ivan Jenner dan Justin Hubner standby di tengah. Situasi tersebut membuat Ivan Jenner lebih bebas dan leluasa mengatur tempo permainan, bahkan ini menjadi momen yang tak terlihat di pertemuan pertama. Karena Ivan saat itu hanya bermain beberapa menit, akan tetapi kali ini penampilan apik ditunjukkan oleh Ivan Jenner yang menjelma menjadi mesin tengah timnas Indonesia. Gelandang untuk klub Eredivisie Utrecht itu pun menjadi aktor penting di balik terciptanya gol untuk Indonesia. Serangan dilakukan oleh skuad Garuda pada sisi kiri Libya. Umpan kemudian diberikan oleh Ivan Jenner dan diselesaikan baik oleh Yaakob Sayuri dengan tembakan sangat keras. Namun sayang, selang beberapa menit Libya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Osama Mukhtar. Bahkan menit ke-20, Libya lebih unggul 1 poin dari Indonesia.